Selama 5 tahun menjadi istri Bambang, belum pernah aku merasakan perjalanan dari Jakarta ke kampung halamannya di Solo terasa begitu panjang dan menyesakan. Sambil memegang kemudi mobil Mercedes yang kubeli dengan keringat dan air mataku sendiri, sesekali aku melirik ke kaca spion. Putri kecilku sedang tertidur pulas di kursi belakang sambil memeluk boneka beruangnya. Bambang duduk di kursi penumpang depan, menyilangkan kaki, sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa terbahak-bahak karena video lucu di internet. Melihat tingkah santai suamiku, rasa sesak yang luar biasa membuncah di dalam dadaku. Namaku Dewi Lestari, seorang direktur penjualan di sebuah perusahaan farmasi multinasional. Penghasilanku setiap bulan tidak pernah di bawah 100 juta rupiah. Sementara itu, Bambang hanyalah seorang staf administrasi di sebuah kantor kelurahan, dengan gaji pas-pasan yang paling tinggi hanya mencapai 8 juta rupiah sebulan. Uang sebanyak itu hanya cukup untuk pengeluaran pribadinya, mengisi bensin, dan nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Seluruh biaya hidup keluarga, mulai dari susu dan popok anak, tagihan listrik dan air, iuran layanan apartemen mewah kami, hingga biaya untuk keluarga besar di kedua belah pihak, semuanya aku yang menanggung. Aku tidak pernah mempermasalahkan soal uang, karena bagiku pernikahan dibangun di atas dasar cinta. Namun, yang paling membuatku lelah adalah penyakit gengsi yang diidap Bambang. Dia tidak punya kemampuan apa-apa dan pemalas. Tetapi di luar sana ia selalu berlagak seolah-olah dialah kepala keluarga, seorang pria sukses yang menafkahi istri dan anaknya. Pada perayaan Lebaran tahun-tahun sebelumnya, aku selalu beralasan bahwa perusahaan sedang sibuk mengejar target penjualan akhir tahun untuk tetap tinggal di Jakarta, atau membawa anakku pulang ke rumah orang tuaku. Aku tahu betul sifat ibu mertuaku, Ibu Sumarni. Beliau adalah seorang wanita desa yang sangat kental dengan pemikiran feodal, kolot, dan pedas. Fakta bahwa aku melahirkan putri, seorang anak perempuan, telah menjadi duri dalam daging baginya. Setiap kali menelepon, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah sindiran tentang aku yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki, yang dianggap memutus garis keturunan keluarga Prayoga. Beliau terus-menerus mendesak Bambang untuk mencari anak laki-laki di luar sana sebagai penerus, tidak peduli bahwa pernikahan kami sedang baik-baik saja. Beliau terus mencekoki pikiran Bambang dengan doktrin bahwa pria tanpa anak laki-laki tidak akan bisa mengangkat kepala di masyarakat. Namun, tahun ini segalanya berbeda. Sebulan yang lalu, Bambang mulai mengubah taktiknya. Dia tidak lagi menggunakan nada memerintah untuk memaksaku seperti biasanya. Setiap malam, Bambang berbisik lembut di telingaku. Dia bersumpah serapah. Bambang berkata bahwa orang tuanya di kampung sudah tua dan rapuh. Tetangga-tetangga mereka punya anak cucu yang ramai, sementara rumah orang tuanya sepi dan mereka merasa sangat sedih. Dia menggenggam tanganku erat, menatap mataku dengan tatapan tulus yang jarang kulihat, dan dengan lantang berjanji bahwa tahun ini ia akan melindungiku dan putri saat kami pulang kampung. Bambang berjanji tidak akan membiarkan ibu mertuaku mengucapkan kata-kata kasar kepadaku, bahkan satu kalimat pun. Dia bahkan bersumpah akan membantuku di dapur dan membersihkan rumah, tidak akan membiarkanku bekerja keras seperti wanita lain di desa. Wanita, sejak dulu, selalu menjadi makhluk yang mudah luluh oleh kata-kata manis dari pria yang pernah mereka cintai. Aku pun percaya pada kata-kata Bambang, atau lebih tepatnya, aku ingin memberikan pernikahan ini satu kesempatan lagi untuk diperbaiki, ingin putri mengenal kakek nenek dari pihak ayahnya, dan merasakan suasana lebaran di kampung. Untuk mempersiapkan perjalanan pulang kampung ini, aku sendiri yang pergi ke supermarket, berbelanja tanpa ragu. Aku menghabiskan lebih dari 50 juta rupiah untuk membeli barang-barang terbaik. 2 kotak sarang burung walet kualitas premium untuk suplemen kesehatan kakek nenek. 3 parsel mewah berisi kue-kue impor dan sirup premium untuk Bambang berikan kepada kerabat, serta berbagai macam camilan mahal lainnya. Bagasi belakang mobil penuh sesak dengan oleh-oleh. Aku berkata pada diriku sendiri, jika aku bersikap baik dan tahu aturan, serta sedikit boros dalam berbelanja, pasti ibu mertuaku akan melihat ketulusanku. Aku ingin beliau mengerti bahwa meskipun aku melahirkan anak perempuan, aku tetaplah seorang menantu yang berbakti dan peduli pada keluarga suami, tidak membiarkan mereka kekurangan apapun saat hari raya. Saat mobil melewati gerbang tol Cikampek Utama, Bambang memasukkan ponselnya ke saku, menoleh ke arah tumpukan barang di belakang, lalu mengangguk puas. Dia berdeham dan mulai memberiku petuah dengan nada angkuh seperti biasanya.
Bambang berkata. Sesampainya di kampung aku harus memperhatikan cara berpakaian, harus sopan, dan menyimpan semua gaun kantorku. Dia juga mengingatkanku bahwa mulai besok aku tidak boleh bangun siang. Jam 6 pagi harus sudah bangun menyapu halaman dan membuatkan teh untuk kakek nenek. Janji-janji untuk melindungi istri dan anak serta berbagi pekerjaan rumah tangga yang ia ucapkan seolah lenyap ditelan angin. Dia menceramahiku dengan angkuh bahwa di kampung, perempuan harus mengurus semua urusan rumah tangga. Laki-laki duduk di meja utama, tidak ada yang turun ke dapur untuk melakukan pekerjaan remeh-temeh. Mendengarnya membuat telingaku panas. Aku langsung membalasnya dengan suara tegas. Aku bilang aku pulang untuk merayakan Lebaran, bukan untuk menjadi pembantu. Uang untuk oleh-oleh dan keperluan lainnya sudah kusiapkan tanpa kurang satu apapun. Urusan rumah tangga akan kulakukan sesuai kemampuanku, tetapi dia juga harus ikut turun tangan membantu. Mendengar itu, Bambang mengerutkan kening dan mengibaskan tangannya. Dia beralasan bahwa laki-laki di kampung tidak ada yang mau masuk ke dapur. Jika dia melakukannya, para kerabat dan tetangga akan menertawakannya habis-habisan. Mereka akan bilang dia takut istri. Bambang menutup percakapan dengan satu kalimat, "Kamu itu menantu, harus tahu posisimu. Jangan bawa kebiasaan direktur di kota ke desa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Perdebatan kami berakhir ketika Putri menggeliat dan terbangun. Dia menatap keluar jendela dengan bingung. Melihat hamparan sawah hijau dan kawanan sapi yang sedang merumput, dia bersorak gembira. Putri dengan riang bertanya, "Kapan kami akan sampai di rumah nenek? Apakah di rumah nenek ada anak ayam? Apakah ada pohon rambutan yang besar?" Antusiasme polos anakku justru semakin meningkatkan kegelisahan di hatiku. Firasat seorang wanita memberitahuku bahwa perjalanan ini tidak akan sedamai yang digambarkan Bambang. Sisa perjalanan kami lalui dalam keheningan. Suasana di dalam mobil terasa begitu pengap hingga sulit bernapas, kontras sekali dengan parsel-parsel berhias pita merah yang tertata rapi di kursi belakang. Aku mengingatkan diriku sendiri, untuk tetap tenang menghadapi hari-hari mendatang di rumah mertua, dan sama sekali tidak akan membiarkan putriku dirugikan. Mobil perlahan memasuki jalan beton kecil yang menuju ke desa, dan akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi besar berwarna hijau yang sudah berkarat. Aku mematikan mesin, turun dari mobil, dan meregangkan badan setelah perjalanan panjang. Belum sempat aku membuka pintu untuk Putri, aku sudah mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari dalam halaman. Ibu mertuaku, Ibu Sumarni, mengenakan satu set kebaya katun berwarna coklat, rambutnya disanggul rapi, melangkah cepat keluar gerbang. Beliau dengan antusias menghampiri Bambang, menggenggam tangannya dan bertanya dengan cepat apakah perjalanannya melelahkan, apakah dia mabuk perjalanan, dan bagaimana bisa pulang lebih awal, padahal pekerjaannya di kantor pasti sangat sibuk. Bambang tersenyum lebar, menepuk dada dan berkata bahwa ia kuat. Pekerjaan memang banyak, tetapi begitu ibu memanggil, ia harus segera pulang. Ibu Sumarni sama sekali mengabaikanku, dan Putri yang berdiri tepat di samping mereka. Baru setelah aku berinisiatif melangkah maju dan menyapanya, beliau dengan enggan menoleh, matanya yang tajam memindai dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menginterogasi seorang penjahat. Pandangannya berhenti pada gaun rajut panjang selutut yang kukenakan. Gaun ini sudah kupilih dengan hati-hati, berwarna coklat muda, sopan, berkerah tinggi, dan berlengan panjang, sangat pantas dan sesuai dengan cuaca yang agak sejuk. Namun, beliau justru mencibir dan berkata dengan suara melengking. Beliau bilang, "Wanita yang sudah punya suami dan anak kok berpakaian seperti artis murahan, genit dan tidak pantas." Beliau berkata terus terang di hadapanku bahwa jika ada tamu datang, mereka akan menilai. Keluarga ini punya tata krama dan martabat, tidak akan menoleransi gaya berpakaian pamer dan norak orang kota. Beliau menyuruhku untuk segera masuk ke kamar, mengganti pakaianku dengan baju lengan panjang dari bahan katun berwarna gelap, baru kemudian keluar untuk menyapa kerabat sesuai aturan. Aku tertegun, terkejut oleh kata-kata tak masuk akal ibu mertuaku. Gaun yang kukenakan sangat tertutup, tidak memperlihatkan sedikit pun kulit. Kenapa bisa disebut norak? Aku membuka mulut untuk menjelaskan dengan lembut bahwa gaun ini sangat hangat dan sopan. Saya memakainya tidak ada yang salah, Bu. Di kota, orang-orang biasa memakainya untuk bekerja. Tapi Bambang dengan cepat menyela. Dia memberiku tatapan tajam, langsung setuju dengan ibunya.
Bambang mendesakku untuk segera membawa koper ke dalam rumah dan berganti pakaian. Jangan sampai ibu banyak bicara di hari pertama kami pulang. Dia bilang aku tidak boleh membantah orang tua. Apapun yang ibu katakan, turuti saja agar suasana tenang, jangan membuatnya malu di depan tetangga. Aku menelan amarahku. Berkata pada diri sendiri untuk bersabar. Sebentar lagi lebaran, aku tidak ingin membuat keributan di depan Putri. Aku diam-diam mengangkat koper besar, menggandeng tangan putriku, dan berjalan lesu ke dalam rumah, membiarkan ibu dan anak itu melanjutkan sandiwara kasih sayang mereka di halaman yang luas. Sambil berjalan, aku berusaha memaksakan senyum, agar Putri tidak menyadari ketegangan di antara orang dewasa. Aku menata barang-barang di kamar kecil dan sempit yang ditunjuk oleh Ibu Sumarni. Bau apek dan lembab langsung menusuk hidungku, membuatku mengerutkan kening. Begitu selesai menata barang, dan melangkah keluar ke ruang tamu, aku menyaksikan sebuah sandiwara yang lebih memuakkan. Ibu Sumarni dengan gembira menyuruh Bambang membuka bagasi mobil, mengeluarkan semua parsel, minuman impor, dan makanan mahal yang sudah susah payah kupilih, dan kubawa ke rumah. Beberapa tetangga yang lewat mampir untuk menyapa. Ibu Sumarni segera mengambil parsel terbesar, dengan sengaja memajangnya di tengah meja tamu, dan dengan suara lantang mulai pamer. Beliau dengan bangga menepuk dada, menyombongkan diri kepada para tetangga bahwa Bambang, putranya, sangat hebat dan menjadi pejabat besar di kota. Tahun ini pulang kampung membawa oleh-oleh mahal untuk ibunya. Beliau menunjuk ke beberapa kotak sarang burung walet, mengatakan bahwa harganya puluhan juta per kotak, dan Bambang harus meminta bantuan teman untuk membelinya dari luar negeri. Beliau mengangkat sebotol sirup impor, pamer bahwa Bambang membelikannya untuk ayahnya menjamu tamu, semuanya minuman kelas atas yang hanya diminum oleh orang kaya. Beliau juga bercerita betapa kerasnya. Bambang bekerja mencari uang untuk menafkahi seluruh keluarga, seorang diri menopang segalanya, dan sangat berbakti kepada orang tua di kedua belah pihak. Dari awal hingga akhir, Ibu Sumarni sama sekali tidak menyebut namaku, tidak sedikit pun menyinggung menantunya yang telah menghabiskan lebih dari 50 juta rupiah untuk membeli semua barang itu. Di mulutnya, semua kemewahan ini adalah hasil kerja keras putra kesayangannya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap Bambang. Berlawanan dengan dugaanku bahwa dia akan meluruskan kebenaran, Bambang justru berdiri dengan dada membusung, wajahnya terangkat penuh kebanggaan. Dia menerima semua pujian dari para tetangga, tersenyum rendah hati dan berkata, "Sebagai anak, tentu harus berbakti pada orang tua. Oleh-oleh kecil ini tidak ada apa-apanya. Tahun depan jika bisnis saya lebih lancar, saya akan belikan mobil untuk ayah dan ibu." Kebohongan dan gengsi Bambang membuatku muak. Uang dari kantongku yang keluar, tenagaku yang kugunakan untuk berbelanja dan memilih barang, pada akhirnya berubah menjadi prestasinya, menjadi alat bagi ibu dan anak itu, untuk memoles citra diri mereka di hadapan dunia. Aku melangkah maju, pura-pura tidak mendengar bualan mereka, dan dengan lembut berkata kepada Ibu Sumarni, "Bu, saya izin ke dapur dulu, melihat apa yang perlu dibersihkan untuk menyiapkan makan malam." Ibu Sumarni memberiku tatapan sinis, mendengus, lalu kembali melanjutkan obrolannya dengan para tetangga tentang kehebatan putranya. Di rumah ini, aturan dibuat olehnya. Dan aturan pertama adalah menantu perempuan. Tidak pernah punya jasa apapun. Semua kemuliaan menjadi milik putra kesayangannya yang tidak becus, sementara menantu perempuan hanyalah alat untuk disuruh-suruh. Sekitar jam 9 pagi pada hari takbiran, keluarga adik iparku, Joko, datang berkunjung bersama istri dan anaknya. Mereka sudah menikah selama 3 tahun dan memiliki seorang putra berusia 3,5 tahun bernama Bagas. Begitu melihat cucu laki-laki kesayangannya melangkah masuk ke halaman, Ibu Sumarni langsung meninggalkan sayuran yang sedang dipetiknya dan berlari menyambut. Beliau memeluk erat anak itu, mencium pipinya, dan berbicara dengan nada yang sangat manis, memanggilnya emas dan perak, penerus garis keturunan keluarga Prayoga, kebanggaan seluruh keluarga. Sikap Ibu Sumarni terhadap Bagas sangat berbeda, bagai langit dan bumi, jika dibandingkan dengan caranya memperlakukan putri. Sejak kami tiba kemarin, beliau belum pernah sekalipun menggendong putri. Bahkan tidak bertanya, apakah dia bisa beradaptasi dengan kehidupan di desa, atau apakah makanannya cocok dengan seleranya. Pagi ini ketika putri bangun dan menyapanya, beliau hanya mengangguk acuh tak acuh lalu menyuruhku segera menyapu halaman,
jangan sampai rumah kotor di hari raya. Seluruh keluarga duduk berkumpul di sekitar meja minum teh. Istri Joko, adik iparku, dengan wajah angkuh dan mulut manisnya melontarkan beberapa pujian palsu tentang oleh-oleh yang kubawa. Dia melirik keranjang buah impor di meja lalu memuji Mas Bambang yang bekerja di kota punya banyak uang, belanja untuk lebaran semuanya barang mewah, tidak seperti mereka yang hanya petani, bekerja keras sepanjang tahun, tapi tidak berani makan enak. Ibu Sumarni tersenyum lebar, buru-buru berdiri, dan berjalan menuju lemari kaca di sudut ruangan. Beliau membuka kunci lemari, dengan hati-hati mengeluarkan sekantong dendeng sapi kelas 1 dan sekotak coklat Jerman yang kubawa kemarin. Beliau menyembunyikan kantong itu di belakang punggungnya, berjalan melewati aku dan Putri yang sedang duduk, dan langsung menuju ke arah Bagas. Beliau memasukkan semua makanan lezat itu ke tangan anak itu, menyuruhnya untuk membawanya ke kamar dan memakannya sendiri, jangan dibagi dengan siapapun. Tidak hanya itu, beliau juga mengeluarkan selembar uang Rp100.000 baru, dan memberikannya sebagai THR lebih awal kepada Bagas. Berpesan agar ia makan banyak supaya cepat besar, kelak menjadi bos besar, dan menjadi tumpuan keluarga. Putriku baru berusia 5 tahun. Anak-anak melihat makanan enak tentu saja menginginkannya, itu hal yang wajar. Anakku lepas dari pelukanku, berjalan pelan mendekati neneknya, matanya yang bulat menatap bungkusan coklat warna-warni di tangan Bagas. Putri dengan ragu mengulurkan tangannya, bermaksud mengambil sebutir permen yang jatuh di tepi meja kayu. Belum sempat menyentuh permen itu, Ibu Sumarni sudah melotot, dan dengan kasar menepis bahu Putri. Dorongan itu, meskipun tidak disengaja, sangat kuat sehingga membuat anakku kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab di lantai keramik. Ibu Sumarni tidak hanya tidak menolong cucunya, tetapi malah berkacak pinggang, menunjuk lurus ke wajah Putri dan memarahinya habis-habisan. Beliau berteriak, "Dasar anak perempuan sialan, tidak punya sopan santun. Ini makanan milik Bagas, jangan coba-coba merebutnya." Beliau menoleh ke arahku, melontarkan kalimat yang penuh kedengkian, mengatakan bahwa anak perempuan jika sudah besar akan menjadi milik orang lain. Seperti air yang sudah tumpah, membesarkannya hanya buang-buang nasi. Memberinya makanan enak hanya sia-sia. Makanan enak harus diberikan kepada cucu laki-laki penerus keturunan, barulah sepadan. Istri Joko yang duduk di sebelahnya hanya mencibir, mengelus rambut putranya lalu menambahkan, menyarankanku untuk mengajari lagi putriku soal sopan santun makan, jangan sampai di luar sana orang menertawakan keluarga prayoga, karena tidak bisa mendidik anak. Putri, karena didorong dan dimarahi tanpa alasan, menangis terseduh-seduh. Tangisan anak kecil itu merobek suasana pagi yang sudah penuh kepalsuan itu. Darahku mendidih, aku sangat marah hingga kedua tanganku mengepal erat. Aku tidak tahan lagi melihat putriku diinjak-injak secara tidak adil seperti ini. Aku bangkit berdiri, berjalan mendekat untuk menggendong Putri, dan berniat membalas perkataan Ibu Sumarni. Aku ingin bertanya padanya, apa salahnya menjadi anak perempuan? Dan siapa yang membeli semua makanan itu? Apa haknya melarang putriku memakan makanan yang dibeli oleh ibunya sendiri? Tapi belum sempat aku mengucapkan sepatah kata pun, sebuah tangan besar dan kuat mencengkeram pergelangan tanganku, menarikku ke belakang. Itu Bambang. Dia mencengkeram tanganku begitu erat hingga meninggalkan bekas merah. Matanya memancarkan peringatan. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku, mendesis pelan. Bambang membentakku, "Kamu sudah gila. Di kampung aturannya memang begini. Kamu menantu, harus bisa menyesuaikan diri." Anak perempuan mengalah sedikit pada adiknya, apa salahnya? Dia menyalahkanku, "Ibu cuma bicara beberapa kalimat saja kamu sudah mau ribut, mau membantah." Itu membuatku malu di depan adik-adikku. Bambang menyuruhku membawa Putri ke dalam kamar dan menenangkannya, jangan membuat keributan yang mengganggu obrolan orang dewasa. Aku menatap tajam pria yang telah berbagi ranjang denganku. Bayangan suami yang menangis dan berjanji akan melindungi aku dan anakku sebulan yang lalu telah hancur total. Kenyataan terpampang jelas di depan mataku. Dia melihat putrinya sendiri didorong, dimarahi, dan dihina, tetapi ia tetap acuh tak acuh dan membela si penindas. Semua itu hanya karena gengsi palsu dan budaya patriarki yang telah mendarah daging dalam dirinya. Bambang tidak pernah berniat berubah. Dia membujukku pulang ke sini hanya untuk menjadikanku alat untuk memperkuat posisinya sebagai anak sulung dalam keluarga.
Sikap permisif Bambang adalah tikaman paling kejam yang menusuk hatiku. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku menggendong Putri yang masih sesenggukan di bahuku, berjalan lurus ke dalam kamar, dan membanting pintu. Kegelapan di dalam kamar sempit itu adalah cerminan dari kebuntuan pernikahanku yang menyedihkan. Pagi hari takbiran, aku bangun pukul 5.30. Setelah membersihkan diri, aku mengambil sapu untuk membersihkan halaman bata yang luas di rumah mertuaku. Udara dingin di pagi musim kemarau membuat tanganku kaku. Baru saja selesai menyapu dan mengumpulkan daun-daun kering, Ibu Sumarni keluar dari rumah, melambaikan tangan memanggilku ke sudut kebun belakang, di mana beberapa bedeng sayuran kangkung tumbuh subur. Wajahnya hari ini sangat berbeda dari kemarin, tampak segar dan ramah secara tidak wajar, yang langsung membuatku waspada. Beliau mendekat, menarik tanganku, dengan nada yang anehnya manis. Beliau memuji bahwa akhir-akhir ini bisnisku berjalan lancar, suami istri bisa membeli mobil bagus, dan belanja lebaran yang mewah, telah mengangkat nama baik keluarga Prayoga di mata seluruh desa. Aku hanya menjawab sekenanya. Tahu betul di balik kata-kata manis ini pasti ada tujuan tersembunyi. Benar saja, setelah beberapa saat memuji, Ibu Sumarni mengubah nada bicaranya, memulai lagu ratapannya tentang masalah rumah. Beliau mengeluh bahwa adik iparku, Joko, dan istrinya sudah menikah 3 tahun, Bagas sudah besar, dan sebentar lagi istrinya akan melahirkan anak kedua. Kamar yang mereka tempati terlalu sempit, tidak cukup untuk bernapas. Beliau berkata, sebagai saudara, sudah sepantasnya saling membantu. Bambang adalah kakak tertua, meskipun gajinya sebagai pegawai negeri tidak seberapa, tapi untungnya punya istri hebat sepertiku. Seorang direktur yang bisa menghasilkan uang seperti air. Beliau berdecak, mengatakan bahwa orang tua di rumah juga sudah menabung dan berhasil membeli sebidang tanah kecil di ujung desa, tetapi sama sekali tidak punya uang untuk membangun rumah bagi Joko agar bisa mandiri. Bank pun tidak mau memberikan pinjaman kepada orang tua. Beliau menatapku lekat-lekat, berbicara dengan nada setengah meminta, setengah memerintah, meletakkan tanggung jawab itu di pundakku. Beliau berkata bahwa kami pasti punya tabungan di bank. Kalian tarik saja 3 miliar rupiah, berikan pada Joko untuk membangun rumah 2 lantai yang megah, supaya tidak kalah dengan tetangga. Beliau menambahkan dengan nada menggurui, memang disebutnya pinjaman, tapi sebagai kakak ipar, jangan terlalu perhitungan. Nanti kalau Joko sudah sukses, dia akan mengembalikannya. Kalau tidak, anggap saja kalian beramal membantu adik kandung. Satu keluarga harus saling menopang. Beliau berargumen bahwa uang siapapun adalah uang bersama. Kakak ipar yang kaya raya harus bertanggung jawab membantu adik iparnya. Jika tidak, orang luar akan menertawakan dan menyebut kami tidak punya perasaan. Mendengar angka 3 miliar, aku terdiam. 3 miliar rupiah bukanlah seikat kangkung di pasar. Itu adalah hasil keringat dan air mataku yang kutabung selama bertahun-tahun bekerja keras siang dan malam. Itu adalah uang yang kurencanakan untuk investasi, memperluas bisnis, dan menjamin masa depan pendidikan Putri. Aku dengan tenang menatap mata ibu mertuaku, tersenyum tipis tapi dengan tegas menolak permintaan yang tidak masuk akal itu. Aku berkata, maaf, Bu, uang tabungan saya sedang terikat dalam proyek-proyek perusahaan, tidak bisa ditarik sekarang. Jika ditarik, akan ada penalti pelanggaran kontrak yang sangat besar. Lagi pula, dengan jumlah sebesar itu, Joko dan istrinya harus membuat rencana sendiri, bekerja keras, dan menabung sedikit demi sedikit, bukan hanya menunggu kakak iparnya memberikan semuanya. Kami juga harus membayar biaya sekolah internasional Putri di Jakarta yang sangat mahal, biaya hidup di sana juga tinggi, kami tidak sanggup membiayai pembangunan rumah miliaran rupiah untuk adik suami. Aku menjelaskan dengan gamblang bahwa aku bekerja mencari uang untuk keluarga kecilku, bukan untuk membanting tulang menafkahi keluarga adik iparku. Setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Mendengar penolakanku yang blak-blakan, raut wajah Ibu Sumarni berubah secepat membalik telapak tangan, senyum palsunya lenyap, digantikan oleh mata yang melotot marah. Beliau menepuk-nepuk pahanya, meninggikan suaranya dan memakiku, dasar menantu egois. Punya uang, tapi disembunyikan. Pelit tidak mau menolong saudara sendiri. Beliau berkata Bambang adalah kakak tertua, punya hak dan tanggung jawab atas adiknya. Uang istri adalah uang keluarga suami, aku tidak punya hak untuk menyimpannya sendiri. Aku tetap menjaga sikap tenang.
Menjelaskan sekali lagi bahwa uang yang kuhasilkan adalah dari kerja kerasku sendiri, tidak ada ceritanya aku akan menggunakan hasil keringatku untuk membangun rumah bagi orang lain. Jika Joko butuh pinjaman 100 atau 200 juta untuk modal usaha, saya bersedia membantu. Tapi 3 miliar untuk membangun rumah, saya sama sekali tidak setuju. Ibu Sumarni tidak mau mendengarkan sampai selesai. Beliau berbalik dengan marah, menghentakkan kakinya dan berjalan lurus keluar. Sepanjang pagi itu, beliau menyebarkan cerita penolakanku kepada kerabat yang datang berkunjung. Beliau sengaja berbicara dengan sangat keras, agar aku yang berada di dapur bisa mendengarnya. Beliau berkata keluarga ini sial karena mendapatkan menantu pelit yang hanya memikirkan diri sendiri, melihat adik iparnya miskin tapi tidak mau mengulurkan tangan. Beliau mengatakan wanita kota semuanya materialistis dan licik, hanya tahu mengeruk uang suami untuk disembunyikan dan diberikan kepada keluarganya sendiri. Istri Joko yang sedang memetik sayur di dekat situ ikut menimpali, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang malang, dihina oleh kakak iparnya yang kaya, sementara kakaknya sendiri lemah, dan membiarkan istrinya menginjak-injak kepalanya. Aku duduk memetik sayur di sudut halaman, diam tanpa membalas sepatah kata pun, tetapi di dalam hatiku meluap rasa sesak yang tak tertahankan. Aku mencari Bambang dengan mataku, berharap dia mendengar ibu dan adik iparnya mengucapkan kata-kata tidak masuk akal itu dan akan membela istrinya dengan adil. Tapi Bambang sedang berbaring santai di ayunan sambil menonton TV di dalam rumah, tangannya sibuk dengan ponsel, sama sekali tidak peduli seolah semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa saat kemudian, dia berjalan melewatiku, dengan suara rendah menyalahkanku karena pelit. Bilang saja iya, untuk menyenangkan ibu. Cuma beberapa miliar saja kok dibuat tegang sampai merusak suasana lebaran. Bambang bilang, sebagai istri, aku harus menjaga martabat suamiku. Uang tidak akan dibawa mati. Saat itu, aku benar-benar sadar bahwa keluarga ini hanya menganggapku sebagai mesin pencetak uang, tidak lebih, dan sudah kehabisan rasa kemanusiaan. Sore hari takbiran, suasana di rumah keluarga Prayoga menjadi sangat ramai ketika kerabat dari berbagai penjuru berdatangan untuk makan malam bersama. Ibu Sumarni dengan tegas menyatakan bahwa makanan yang kubawa dari Jakarta semuanya makanan beku yang tidak enak dan penuh bahan kimia berbahaya. Beliau menyuruhku pergi sendiri ke pasar desa untuk membeli bahan-bahan segar untuk dimasak sebagai hidangan persembahan bagi leluhur. Aku sendirian mengendarai mobil ke pasar, mengeluarkan uang dari kantongku sendiri, untuk membeli 3 ekor ayam jago merah, beberapa kilogram daging sapi kualitas terbaik, tulang iga, serta berbagai macam sayuran segar. Setibanya di rumah, sementara seluruh keluarga besar yang berjumlah belasan orang duduk nyaman di ruang utama yang luas, mengunyah kacang, minum teh, dan menonton program komedi lebaran di TV dengan riuh, aku harus meringkuk di dapur reyot di belakang rumah. Dapur itu berbau asap kayu bakar yang menyengat, sarang laba-laba menggantung di setiap sudut, dan keran air menetes satu persatu. Tidak ada seorang pun yang turun tangan, membantuku memetik sayur atau mengiris daging. Ibu Sumarni sibuk menyambut tamu, menyombongkan kekayaan putra sulungnya dan tanah yang baru dibelinya. Istri Joko beralasan sedang mual karena hamil dan kelelahan, lalu membawa putranya ke kamar untuk beristirahat sambil bermain ponsel. Aku sendirian harus berjuang dengan tumpukan pekerjaan untuk menyiapkan 3 set hidangan besar. Aku sibuk mencabuti bulu ayam, merebusnya dengan hati-hati agar kulitnya kuning keemasan dan tidak pecah, lalu mengangkatnya agar kulitnya menjadi renyah. Aku memasak opor ayam, rendang daging, sambal goreng ati, dan puluhan ketupat, menyiapkan berbagai hidangan sesuai dengan tradisi rumit keluarga suami. Asap dari tungku kayu bakar membuat mataku perih dan berair, keringat membasahi punggung bajuku. Tanganku menjadi kasar karena terus-menerus terkena air dingin di tengah cuaca yang cukup sejuk. Aku bekerja tanpa henti selama 5 jam, tanpa istirahat sedetik pun. Selama itu, sesekali Joko keluar dari ruang utama dan berteriak ke arah dapur. Dia dengan suara keras mendesakku untuk bekerja lebih cepat, mengatakan bahwa saudara-saudara di atas sudah kelaparan. Kakak ipar ini memasak lambat sekali seperti kura-kura, tidak bisa mengatur waktu. Bahkan Bambang pun menyuruhku bolak-balik mengambil es batu, menuangkan bir, dan membuatkan teh baru untuk paman-pamannya. Setiap kali aku mengantarkan sesuatu, yang kuterima hanyalah tatapan tajam dan desakan untuk segera menyajikan makanan. Sama sekali tidak ada yang bertanya apakah aku lelah atau butuh bantuan untuk mengangkat hidangan.
Kelelahan fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit hati yang menyiksaku. Sambil mengiris daging, aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis karena merasa terhina. Di Jakarta, aku adalah seorang direktur yang mengelola puluhan staf. Di luar, aku dihormati oleh para mitra bisnis. Di rumah ini, aku diperlakukan seperti pembantu gratisan. Menghabiskan uangku sendiri untuk melayani mereka makan sampai kenyang, tapi masih saja disuruh-suruh dan dikritik lamban. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah pengorbananku ini sepadan ketika orang-orang yang sedang duduk santai menikmati hidangan di atas sana adalah orang-orang yang dengan tega mengeksploitasi tenagaku dan menguras uangku hingga ke tulang sumsum. Sekitar pukul 6 sore, 3 set hidangan lengkap yang masih panas akhirnya tersaji dengan rapi di ruang utama. Suara piring beradu dan aroma makanan yang harum menyebar ke seluruh ruangan. Aku menyeka keringat di dahiku, bergegas ke dapur untuk mengambil mangkuk terakhir berisi opor ayam, dan dengan hati-hati meletakkannya di meja utama. Kuah santan yang kental dan panas mengepul, aroma bumbu opor yang khas merangsang selera. Tapi tidak ada yang peduli pada jerih payahku sebagai pemasak. Seluruh keluarga suami langsung menyerbu meja makan. Suara gelas beradu dan tawa riuh rendah terdengar ramai, saling mengucapkan selamat. Bambang duduk dengan angkuh di meja utama bersama para tetua. Menepuk dada dengan bangga memperkenalkan hidangan lezat dan mewah itu sebagai hasil belanjaan keluarganya untuk menjamu kerabat. Aku berdiri menatap mereka makan dengan gembira. Tanganku yang melepuh karena minyak panas terasa perih dan memerah. Aku melihat hasil kerjaku, belasan hidangan yang kumasak dengan susah payah menggunakan uang hasil keringatku sendiri. Aku berkata pada diri sendiri untuk bersabar hari ini demi menghormati leluhur mereka. Setelah malam takbiran selesai, aku akan berbicara terus terang dengan Bambang tentang segalanya, menuntut batasan yang jelas. Tapi aku tidak tahu bahwa makan malam takbiran inilah yang akan menjadi tetes terakhir yang meluapkan cawan amarah yang selama ini kupendam, memaksaku untuk mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Langit sudah gelap total. Hawa dingin malam takbiran menyelinap melalui celah-celah jendela kayu. Di ruang utama, uap hangat dari mangkuk opor dan piring rendang yang mengepul membuat kacamata beberapa paman menjadi buram. 3 set meja makan diatur memanjang di ruang tamu. Meja teratas, yang paling dekat dengan foto leluhur, adalah tempat berkumpulnya para pria tua dan Bambang. Meja kedua untuk para pemuda dan Joko. Meja terakhir, yang paling dekat dengan pintu keluar, adalah tempat untuk para wanita dan anak-anak. Sejak selesai menyiapkan makanan, aku benar-benar kelelahan. Aku hanya ingin mencari sudut untuk mencuci muka dan tangan sebelum makan. Aku membiarkan Putri bermain di kamar, berpesan padanya untuk menjadi anak baik dan menunggu sebentar. Setelah aku cuci tangan, aku akan datang menggendongnya untuk makan. Tapi anak kecil tidak tahan lapar. Putri, setelah bosan bermain sendiri, mencium aroma opor ayam dan rendang yang harum dari luar. Dia mengusap perutnya yang kecil dan berjalan keluar kamar. Putri berdiri mengintip dari ambang pintu, matanya yang bulat menatap piring-piring penuh makanan. Bambang sedang asik bersulang dengan beberapa sepupunya, tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memperhatikan putrinya yang berdiri dengan tatapan penuh harap menatap hidangan di depannya. Putri perlahan mendekati meja teratas tempat ayahnya duduk. Di atas meja ada sepiring sambal goreng ati, makanan kesukaannya. Di Jakarta, setiap kali aku memasaknya, Putri selalu mendapatkan suapan pertama yang masih hangat. Dia dengan polos berpikir bahwa dimanapun aturannya sama, jika ada makanan enak, orang tua akan memberikannya terlebih dahulu. Putri dengan gembira berpegangan pada tepi kursi kayu, berjinjit, dan mengulurkan tangan mungilnya, berniat mengambil sepotong ati untuk dimakan. Saat itu, Ibu Sumarni sedang membawa piring sayur dari dapur. Begitu melihat kejadian itu, beliau melesat seperti badai. Matanya melotot marah, tanpa sepatah kata pun peringatan lembut agar anak kecil mengerti, Ibu Sumarni langsung mengambil sendok nasi kayu yang besar dan mengayunkannya dengan keras ke punggung tangan Putri yang sedang terulur. Suara plak dari kayu itu terdengar nyaring di tengah keramaian. Putri terkejut, menarik tangannya, dan kehilangan keseimbangan hingga jatuh terlentang ke belakang. Punggungnya menghantam lantai keramik dengan keras. Bekas pukulan sendok nasi itu meninggalkan bekas merah bengkak di kulitnya yang lembut.
Rasa sakit yang datang tiba-tiba membuat Putri tidak sempat bereaksi. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menangis menjerit-jerit. Tangisannya yang memilukan bergema di seluruh rumah. Ibu Sumarni tidak peduli apakah cucunya kesakitan. Beliau berdiri berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk sendok nasi itu ke wajah anak kecil itu, dan melontarkan kata-kata makian yang kejam di depan semua kerabat yang sedang makan. Beliau menggeram. Dasar anak perempuan sialan. Tidak punya sopan santun. Sedang ada tamu, ini meja untuk laki-laki. Siapa yang izinkan kamu duduk di sini dan ikut makan? Beliau dengan sinis mengatakan bahwa anak perempuan harus tahu diri. Jangan bawa kebiasaan tidak terdidik dari kota ke sini. Makanan ini untuk menjamu tamu terhormat, bukan untuk dicuri oleh anak nakal sepertimu. Seluruh ruangan yang berisi belasan orang itu tiba-tiba hening. Tapi keheningan itu bukan karena mereka kasihan pada anak yang baru saja dipukul. Mereka diam untuk menonton pertunjukan di rumah anak sulung. Beberapa bibi yang duduk di meja bawah berbisik-bisik, mencibir dan menuding, menyalahkan aku karena tidak bisa mendidik anak. Tidak ada satu orang dewasa pun yang berdiri untuk menolong Putri. Bahkan Bambang, ayah kandungnya, hanya mengerutkan kening karena terganggu oleh tangisan yang menghentikan acara minum-minumnya. Di dapur, aku sedang sibuk membersihkan panci bekas merebus ayam. Mendengar tangisan histeris Putri yang kukenal, hatiku terasa sakit. Aku melempar spons cuci piring ke dalam bak, tanpa sempat mengeringkan tangan dan melepas celemek. Aku berlari secepat kilat ke ruang utama. Pemandangan yang kulihat adalah putriku duduk di lantai, memegangi tangannya yang merah bengkak, menangis tersedu-sedu. Berdiri menjulang di depannya adalah ibu mertuaku dengan wajah penuh amarah. Tangannya masih memegang sendok nasi kayu. Semua rasa tertekan, semua kesabaranku selama 2 hari terakhir, seketika hancur berkeping-keping. Aku bergegas mendekat, memeluk Putri erat-erat, menempelkan pipiku ke wajahnya yang basah oleh air mata untuk menenangkan ketakutannya. Aku berlutut di lantai, dengan hati-hati memeriksa tangan kanannya. Sebuah bekas pukulan merah membentang di punggung tangannya yang mungil, bengkak terlihat jelas. Air mata anakku menetes di punggung tangannya, mulutnya terus memanggil, "Ibu, sakit, tolong, Bu." Aku meniup pelan lukanya, hatiku teriris karena kasihan. Sejak melahirkan Putri, aku tidak pernah memukulnya, bahkan cubitan kecil sekalipun. Aku selalu merawatnya dengan seluruh cinta seorang ibu. Tapi di rumah ini, di tanah kelahiran ayahnya sendiri, dia diperlakukan dengan begitu kejam dan kasar hanya karena sepotong makanan. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke wajah Ibu Sumarni. Aku mencoba menahan suaraku yang bergetar karena marah, bertanya mengapa beliau memukul cucunya begitu keras. Apa salahnya dia? Aku berkata, dia masih kecil, melihat makanan enak tentu saja ingin. Ibu sebagai orang dewasa cukup memberitahunya, kenapa harus memukulnya dengan sendok nasi sampai seperti ini? Aku menanyai Ibu Sumarni, apa salahnya menjadi anak perempuan? Sehingga ibu membedakannya secara terang-terangan, memarahinya di depan banyak orang seperti ini, itu akan melukai psikologisnya. Mendengar aku membantah, Ibu Sumarni semakin menjadi-jadi. Beliau membanting sendok nasi itu ke meja makan hingga beberapa tetes kuah terciprat. Beliau berkacak pinggang dan memakiku habis-habisan tanpa sungkan. Beliau bilang aku menantu yang berani membantah ibu mertua di depan semua orang. Beliau menyatakan bahwa rumah ini punya aturan yang jelas. Laki-laki di meja atas, wanita dan anak-anak di meja bawah. Tidak ada campur aduk. Beliau menyalahkanku karena tidak bisa mendidik anak, membiarkannya berlarian dan mencuri makanan, membuat malu keluarga prayoga. Beliau bilang pukulan itu masih ringan, sebagai pelajaran agar dia jera dari kebiasaan mencuri. Aku tidak mau berdebat lagi dengan wanita tidak masuk akal itu. Aku menoleh mencari Bambang. Pria ini pernah berlutut di hadapanku, bersumpah akan melindungi aku dan anakku, tidak akan membiarkan siapapun menindas kami. Aku menatap Bambang dengan tatapan memohon. Berharap dia akan berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil. Berharap dia akan mendekat, menggendong putrinya, dan menenangkannya dari rasa takut. Aku hanya butuh dia membela anaknya, masalah lain bisa kumaafkan. Tapi Bambang tetap duduk diam. Dia tampak terganggu karena perhatian semua orang tertuju pada keluarganya, merusak citra sempurna yang telah ia bangun. Bambang meletakkan gelas minumannya,
Wajahnya yang memerah karena alkohol menunjukkan ketidakpuasan. Dia bahkan tidak melirik tangan putrinya yang bengkak. Bambang mengerutkan kening menatapku, suaranya dingin dan kejam. Dia membentakku, "Kamu sudah gila? Kenapa membuat keributan di acara makan malam takbiran yang penting ini?" Dia bilang, "Ibu hanya mengajari cucunya beberapa patah kata, kenapa kamu harus bereaksi berlebihan?" Bambang menunjuk ke arah dapur, dan memerintahkanku untuk membawa putri ke sana sekarang juga. Dia menyatakan dengan tegas bahwa wanita dan anak perempuan tidak boleh duduk di meja atas. Itu adalah aturan di desa ini sejak dulu. Semua orang harus patuh. Bambang menutupnya dengan satu kalimat terakhir. Dia meminta aku dan anakku untuk makan di dapur agar para paman dan om bisa minum dengan tenang menyambut lebaran. Jangan membuat malu tuan rumah. Aku terperangah mendengar setiap kata yang keluar dari mulut pria yang kusebut suami. Telingaku berdengung karena marah. Segalanya di sekitarku seolah berhenti, hanya menyisakan kebenaran yang telanjang dan menjijikkan di depan mataku. Bambang sama sekali tidak peduli pada rasa sakit putrinya. Dia hanya peduli pada gengsi palsunya. Peduli pada bagaimana dia bisa pamer di depan kerabatnya untuk membuktikan bahwa dia adalah pria dengan kekuasaan absolut di keluarganya. Dia rela menginjak-injak martabat istrinya, rela membiarkan kekerasan dalam rumah tangga, hanya untuk memuaskan sifat patriarkal dan pengecutnya. Kata-kata Bambang seperti pisau tajam yang menusuk harapan terakhirku akan pernikahan ini. Aku menatapnya lekat-lekat. Ini bukan pria yang pernah kucintai. Ini adalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya, menggunakan istri dan anaknya sebagai alat untuk memoles citra dirinya. Suasana di ruang tamu menjadi sunyi senyap. Beberapa kerabat tersenyum sinis, menunggu untuk melihat menantu dari kota ini dengan patuh menundukkan kepala dan membawa anaknya ke dapur seperti seorang pecundang. Tapi mereka salah besar. Aku dan anakku tidak akan pernah lagi menoleransi orang-orang ini, bahkan untuk sedetik pun. Saat Bambang mengucapkan kalimat yang mengusirku dan anakku ke dapur, aku sadar bahwa semua kerendahan hati dan kesabaranku selama beberapa hari terakhir ini sia-sia. Aku pikir dengan ketulusan. Dengan menghabiskan banyak uang untuk belanja lebaran, dengan bekerja keras tanpa henti, mereka akan menghargai usahaku. Tapi tidak, di mata keluarga Prayoga, aku selamanya hanyalah orang yang mengeluarkan uang untuk melayani mereka, tidak lebih. Sebuah mesin ATM gratis, seorang pembantu tanpa bayaran yang tidak punya hak suara. Perlahan-lahan aku berdiri tegak, satu tangan masih memeluk erat putri. Air mata kekecewaan telah berhenti mengalir, digantikan oleh kewarasan dan tekad yang kuat. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh ruang tamu, melihat 3 set hidangan penuh opor ayam, rendang, dan sambal goreng ati yang mewah. Aku melihat wajah-wajah yang puas dan sombong, menunggu aku untuk tunduk pada aturan desa mereka. Aku tersenyum, senyum dingin yang penuh penghinaan pada sekelompok orang munafik itu. Aku berbicara dengan jelas. Setiap kata terdengar lantang di tengah kesunyian. Aku bertanya, dengan hak apa kalian membagi meja atas dan meja bawah di sini? Dengan hak apa kalian mengusir saya dan anak saya untuk makan sisa di dapur dari hidangan ini? Mendengar itu, Ibu Sumarni menjadi murka. Beliau menggebrak meja dan berteriak. Beliau menunjuk wajahku, mengatakan aku kurang ajar. Sudah kena guna-guna apa kamu sampai berani memaki-maki kerabat di tengah rumah? Beliau berkata makanan ini dibeli oleh putranya dengan hasil keringatnya. Aturan di rumah ini dibuat olehnya. Kamu menantu, tidak punya hak untuk bersuara atau membantah. Aku tidak membiarkannya selesai bicara, langsung memotongnya. Aku menunjuk tumpukan oleh-oleh mahal di meja persembahan dan 3 set hidangan mewah. Aku menyatakan dengan tegas bahwa semua yang ada di rumah ini, mulai dari botol sirup impor yang sedang diminum Bambang, kotak sarang burung walet di meja persembahan, hingga setiap potong daging dan sayuran di atas meja, semuanya dibeli dengan uang dari rekening bankku. Aku menantang Ibu Sumarni. Dengan gaji 8 juta rupiah, apakah putramu mampu membeli bahkan botol kosong dari sirup itu? Atau dia hanya pandai menggunakan hasil keringat istrinya untuk pamer bakti pada orang tua? Seluruh kerabat ternganga kaget, mata mereka membelalak saling memandang. Mereka menoleh ke arah Bambang dengan tatapan curiga, meragukan bualannya tadi pagi. Wajah Bambang yang tadinya merah padam karena malu, kini berubah pucat pasi. Dia panik, berdiri, dan berteriak menyuruhku diam. Jangan bicara sembarangan. Jangan membuat malu keluarga.
merusak acara makan malam takbiran. Istri Joko yang duduk di meja bawah juga ikut berdiri membela kakak iparnya. Dia berkata, "Sebagai istri, uang itu milik bersama, kenapa harus perhitungan? Jangan membuka aib keluarga, nanti malu sendiri." Aku menoleh menatap tajam ke arahnya, melemparkan kalimat pedas. Aku menyuruhnya diam. "Kamu tidak punya hak untuk bicara padaku sekarang." Aku menunjuk lurus ke wajahnya. "Kamu dan keluargamu inilah yang sedang menunggu saya mengeluarkan 3 miliar rupiah dari tabungan hasil kerja kerasku untuk membangun rumah 2 lantai untuk kalian. Aku membongkar semuanya. Keluarga ini jangan pernah berharap menyentuh sepeser pun uangku lagi. Mimpi 3 miliar kalian berakhir di sini." Ibu Sumarni, melihat kebenarannya terbongkar dan topeng kemunafikannya dirobek di depan semua kerabat, mengamuk seperti binatang buas yang terpojok. Beliau menjerit, menepuk-nepuk dadanya, dan memakiku sebagai perempuan jahat dan pengkhianat. Beliau menoleh, menarik tangan Bambang, dan mendesaknya untuk menamparku, menyuruh Bambang menulis surat cerai, dan mengusirku dari rumah malam itu juga untuk menjaga kehormatan keluarga. Beliau berteriak bahwa rumah ini tidak sudi menampung menantu kurang ajar, yang karena punya sedikit uang berani menginjak-injak kepala ibu mertua dan keluarga suami. Aku tertawa sinis mendengar ancaman murahan itu. Aku berkata pada Ibu Sumarni, bahwa beliau tidak perlu mendesak putranya untuk bercerai, karena akulah yang akan mencampakkannya, seorang parasit pengecut. Aku melihat 3 set hidangan mewah itu, melihat hasil kerja kerasku selama 5 jam di dapur yang penuh asap, kini dinikmati tanpa rasa terima kasih oleh orang-orang tak tahu diri ini. Api amarah yang dahsyat berkobar di kepalaku. Aku memutuskan tidak akan membiarkan mereka makan dengan tenang di malam takbiran ini. Mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan pada aku dan anakku. Aku meletakkan Putri di lantai, dengan lembut menyuruhnya mundur sedikit agar aman. Putri dengan patuh mundur ke dekat jendela, matanya yang masih berkaca-kaca menatap ibunya dengan bingung. Aku bersiap-siap, berjalan cepat ke meja utama terbesar, tempat Bambang dan beberapa paman duduk terperangah. Semua mata tertuju padaku, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan kulakukan selanjutnya. Ibu Sumarni, melihatku mendekat, mengira aku akan merebut piring makanan. Beliau merentangkan kedua tangannya untuk melindungi meja, mulutnya terus melontarkan makian kasar. Beliau menantangku untuk berani menyentuh makanan milik keluarga Prayoga. Bambang juga bangkit berdiri, menunjuk wajahku dan berteriak mengancam, "Jika aku berani membuat kekacauan di depan para tetua, dia akan memberiku pelajaran." Aku tidak mau berdebat lagi. Kata-kata saat ini sudah tidak ada gunanya. Aku membungkuk. Dengan kedua tangan mencengkeram erat tepi meja kayu besar yang penuh dengan piring dan mangkuk. Dengan segenap amarah yang terpendam selama berhari-hari, dengan kekuatan seorang ibu yang melindungi anaknya yang terluka, aku mengerahkan seluruh tenagaku dan membalikkan seluruh meja itu ke udara. Brak! Prang piar! Suara benturan yang memekakkan telinga terdengar bertubi-tubi. Meja itu terbalik, semua piring porselen dan gelas kaca berhamburan ke seluruh lantai. Semangkuk opor ayam yang masih panas tumpah, kuah santan dan minyaknya menyiram lurus ke kebaya katun baru Ibu Sumarni, piring rendang menempel di kemeja mahal yang baru dikenakan Bambang untuk menyambut lebaran. Ayam rebus utuh terguling di lantai yang becek oleh kuah dan pecahan kaca. Botol-botol sirup, impor pecah berkeping-keping. Aroma manis bercampur dengan bau makanan, menciptakan bau yang memuakkan. Seluruh ruang tamu berubah menjadi lautan kekacauan yang mengerikan. Seluruh keluarga Prayoga membeku di tempat. Beberapa paman yang duduk di dekatnya terciprat kuah panas, terlonjak kaget dan mengumpat. Para wanita dan anak-anak di meja bawah menjerit histeris, menarik kursi mereka menjauh ke dinding untuk menghindari pecahan kaca. Ibu Sumarni berdiri terpaku, menatap tumpukan makanan yang menempel di bajunya, mulutnya tergagap. Beliau tidak percaya menantunya yang penurut dan sabar selama ini berani melakukan tindakan perlawanan yang begitu dahsyat di malam takbiran. Bambang menyeka wajahnya dari butiran nasi yang menempel di rambutnya. Amarahnya memuncak. Dia mengaum seperti binatang buas, menerjang ke arahku dengan tangan terkepal, siap melayangkan tamparan keras. "Kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu membalikkan hidangan lebaran untuk leluhur, merusak rezeki keluarga di tahun yang baru," teriaknya. Tapi aku sudah mengantisipasi kekasarannya. Saat Bambang menerjang, aku mengelak.
Dengan sigap, aku mengambil botol bir yang belum dibuka di rak TV dan menghantamkan bagian bawahnya ke tepi lemari. Leher botol itu pecah, meninggalkan gerigi tajam yang mengancam. Aku mengarahkan pecahan botol itu ke arah Bambang, mataku tajam tanpa rasa takut sedikit pun, siap membela diri. Aku menggeram, memperingatkan Bambang, coba saja maju selangkah lagi, dan lihat apa yang akan terjadi. Aku berkata terus terang bahwa jika dia berani menyentuhku seujung jari pun, aku akan membuatnya membayar mahal. Aku menyatakan dengan lantang di depan mereka semua, mulai detik ini, saya bukan lagi menantu di rumah ini. Makanan ini saya yang beli dengan uang saya yang masak dengan tangan saya. Saya mau membalikannya, itu hak saya. Kalian semua, orang-orang tak tahu terima kasih, tidak pantas menikmati sepotong pun hasil kerja keras saya. Suasana menjadi sangat tegang. Bambang mundur selangkah. Matanya menunjukkan kepanikan melihat ketegasanku. Ibu Sumarni memegangi dadanya, terengah-engah, lalu perlahan-lahan duduk di tengah tumpukan puing-puing, mulai menangis meraung-raung, meratapi rumahnya yang hancur oleh ulah menantunya di malam takbiran. Aku melempar pecahan botol itu ke sudut ruangan, berbalik dari kekacauan yang menjijikkan itu. Aku berjalan menghampiri Putri yang meringkuk di sudut, lalu langsung menuju kamar tidur untuk mengemasi barang-barang. Pelarian dari neraka patriarki ini secara resmi dimulai, mengakhiri hari-hari penuh penghinaan. Aku bergegas masuk ke kamar yang sempit dan berbau apek itu. Mendudukkan Putri di tepi tempat tidur, aku menarik koper besar ke tengah ruangan, dan dengan cepat memasukkan semua pakaian serta barang pribadi kami berdua ke dalamnya. Semuanya berantakan. Aku tidak peduli untuk melipatnya dengan rapi, hanya ingin memasukkan semuanya secepat mungkin. Aku tidak ingin meninggalkan apapun milik kami di rumah yang menjijikkan dan penuh kebohongan ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Prayoga, kini hanya memberiku rasa muak. Di luar, di ruang tamu, suara jeritan Ibu Sumarni masih terdengar. Beliau menangisi tumpukan makanan lezat yang tumpah, meratapi botol-botol sirup mahal yang pecah, lalu beralih memakiku dengan kata-kata paling kasar yang ada di dunia. Beberapa kerabat mencoba menenangkannya, khawatir tekanan darahnya naik. Bambang menggebrak meja dan kursi, memarahi istri Joko karena tidak mencoba menahanku di kamar sehingga aku bisa mengacaukan makan malam keluarga besar. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, aku sudah menutup koper. Aku memakaikan jaket tebal pada Putri, melilitkan syal hangat di lehernya. Putri memeluk leherku erat, tangan mungilnya gemetar ketakutan mendengar teriakan di luar. Aku menepuk punggungnya, berbisik menenangkan bahwa semuanya sudah selesai. Kita akan segera pulang, nak, pulang ke rumah kita yang hangat dan aman di Jakarta. Aku mengangkat koper dengan satu tangan, tangan lainnya menggendong Putri, dan melangkah tegas keluar dari kamar tidur. Saat melewati ruang tamu, Bambang menghadangku. Pakaiannya masih kotor oleh minyak dan kuah. Dia menatap tajam koper di tanganku, suaranya penuh amarah dan tantangan. Bambang menunjuk lurus ke wajahku dan berkata dengan keras. Jika kamu berani melangkah keluar dari rumah ini malam ini, jangan pernah kembali untuk memohon maaf dariku. Dia mengancam akan segera mengajukan gugatan cerai setelah Lebaran, mengambil hak asuh Putri, dan mengusirku dari rumah dengan tangan kosong karena telah durhaka pada keluarga suami. Aku berhenti dan menatap lurus ke mata pria yang pernah kusebut suami selama 5 tahun. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang melegakan dan bebas setelah melepaskan beban berat. Aku menjawab dengan jelas agar semua orang bisa mendengarnya. Aku berkata pada Bambang bahwa surat cerai itu akan kutulis sendiri dan kukirim ke pengadilan segera setelah libur Lebaran usai, tidak perlu dia repot-repot. Siapkan saja dirimu untuk menandatanganinya. Aku juga memperingatkannya untuk tidak pernah lagi muncul di apartemenku. Mulai sekarang, jalan kita berbeda, hubungan ini berakhir total. Setelah berkata demikian, aku mendorong Bambang ke samping dengan bahuku dan melangkah lurus ke halaman. Aku tidak peduli pada Bambang yang berdiri terpaku di belakangku, tidak peduli pada sumpah serapah Ibu Sumarni yang bergema di seluruh sudut desa. Semua kebisingan dari rumah keluarga Prayoga lenyap di balik kaca kedap suara. Aku menyalakan mesin. Suara mesin Mercedes menderu halus dan bertenaga. Aku menggeser tuas persneling, menginjak gas. Mobil perlahan mundur keluar dari gerbang besi berkarat, berbalik arah menuju jalan utama. Lampu depan mobil menyala terang, menyapu halaman yang gelap dan dingin,
menyorot lurus ke jalan desa yang sepi dan penuh dengan sisa-sisa petasan merah dari malam takbiran. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11.30 malam, hanya setengah jam lagi menuju momen sakral pergantian hari. Sementara semua keluarga berkumpul di sekitar hidangan lebaran yang hangat, menunggu momen tahun baru, aku dan anakku justru melintasi kegelapan dalam perjalanan meninggalkan kampung suami. Tidak ada sedikit pun rasa sesal atau sedih yang tersisa, yang ada hanyalah perasaan lega setelah melepaskan beban raksasa dari pundakku. Putri yang duduk di belakang sepertinya merasakan kedamaian telah kembali. Dia berbisik bertanya, "Bu, kita mau pulang ke rumah kita di Jakarta, kan?" Aku menatapnya melalui kaca spion, tersenyum cerah dan mengangguk mantap untuk meyakinkannya. Aku menekan pedal gas lebih dalam. Mobil melesat di tengah malam yang dingin, meninggalkan di belakang semua kepahitan dan penghinaan dari pernikahan yang beracun dan salah. Perjalanan ini tidak hanya membawa kami kembali ke ibu kota, tetapi juga membawaku menemukan kembali harga diriku, menemukan kembali langit kebebasan dan kehidupan yang pantas kudapatkan. Jalan tol Trans Jawa di malam lebaran sangat sepi, hanya ada beberapa mobil yang melaju kencang. Aku menggenggam kemudi erat-erat, mata menatap lurus ke depan. Lampu depan mobil membelah kegelapan yang pekat. Di sekeliling sunyi, sesekali suara angin yang berdesir melalui celah jendela, mengingatkanku akan dinginnya malam. Air mataku baru mulai mengalir saat itu, bukan karena menyesali pernikahan yang hancur, tetapi karena kasihan pada putriku yang harus menanggung pukulan yang tidak adil, dan kasihan pada 5 tahun masa mudaku yang telah kusia-siakan dengan mempercayai orang yang salah. Putri di kursi belakang sesekali menggeliat. Dia menempelkan wajah mungilnya ke kaca jendela, memandangi kembang api yang meletus sporadis di desa-desa sepanjang jalan. Tiba-tiba Putri bertanya, "Bu, kenapa tadi ibu membalikkan meja makan kakek dan nenek?" Semua opor ayamnya jadi tumpah. Aku terdiam sejenak, mencoba menjaga suaraku tetap tenang untuk menjelaskan kepada putriku yang berusia 5 tahun. Aku berkata padanya, "Nak, ketika orang lain tidak menghargai hasil kerja keras kita, bahkan mengusir kita tidak perlu merendahkan diri untuk melayani mereka." Aku berpesan pada Putri, kalau sudah besar nanti, kamu harus tahu cara melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun menindas atau meremehkanmu, bahkan jika itu adalah keluarga sendiri. Anakku mengangguk-angguk, sepertinya mengerti sebagian. Lalu perlahan-lahan dia tertidur pulas. Tepat pukul 1 dini hari, mobil Mercedesku berhenti di lantai basement sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta. Aku menggendong Putri yang tertidur lelap, membawa koper, dan melangkah masuk ke dalam lift. Berbeda dengan suasana pengap dan penuh makian di desa, tempat ini sepi namun memancarkan kedamaian dan keamanan. Membuka pintu apartemen, menyalakan semua lampu, aku menghela napas lega. Semuanya masih rapi dan bersih seperti saat kami meninggalkannya. Hal pertama yang kulakukan adalah mengambil air hangat untuk membersihkan wajah Putri, mengganti pakaiannya dengan yang bersih, lalu membaringkannya di tempat tidurnya yang empuk. Sambil mengelus bekas merah di tangannya, aku berjanji dalam hati, tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Setelah menyelimutinya, aku pergi ke ruang tamu, menuangkan segelas anggur merah untuk diriku sendiri. Berdiri di dekat jendela kaca besar, aku menatap langit kota. Kembang api yang meriah meletus dari arah Monas, menandakan tahun baru telah tiba. Perasaan lega yang sesungguhnya menyebar ke seluruh sel tubuhku. Tidak ada lagi omelan ibu mertua, tidak ada lagi tatapan sinis adik ipar, dan yang terpenting, tidak ada lagi keharusan untuk berpura-pura menjadi keluarga bahagia dengan seorang pria brengsek. Pagi hari pertama lebaran, aku bangun pukul 8.00. Sinar matahari yang cerah masuk ke kamar, mengusir hawa dingin semalam. Hal pertama yang kulakukan bukanlah mengirim pesan ucapan selamat lebaran kepada kerabat, melainkan menelepon tukang kunci langgananku. Aku memintanya untuk segera datang mengganti kunci pintu utama dengan kunci sidik jari pintar model terbaru, dan menghapus semua akses lama. Tukang kunci itu ragu-ragu, mengatakan bahwa pada hari pertama lebaran pantang untuk bekerja, apalagi belum ada pelanggan lain. Aku dengan tegas menawarkan untuk membayarnya 3 kali lipat dari tarif biasa, ditambah amplop THR sebesar 2 juta rupiah. Mendengar soal uang, dia langsung setuju. Tepat pukul 10.00 kunci baru sudah terpasang. Aku mengatur agar kunci itu hanya mengenali sidik jariku dan kode rahasia. Saat kunci berbunyi bip sebagai konfirmasi,
Aku tahu bahwa rumah ini sekarang menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus bagi aku dan anakku. Bambang jangan harap bisa melangkahkan kakinya ke sini lagi. Pada saat yang sama, layar ponselku terus-menerus menampilkan panggilan masuk dari nomor Bambang. Pasti dia menelepon untuk memaki atau memerintahku pulang untuk meminta maaf. Aku melirik layar, tersenyum sinis, lalu mengaktifkan mode senyap. Aku membiarkan ponsel bergetar di atas meja, sementara aku menikmati sarapan lezat yang kuambil dari persediaan makanan di kulkas. Langit tahun baruku belum pernah sebiru dan sebebas ini. Pagi hari kedua Lebaran, jalanan Jakarta masih sepi. Toko-toko dan warung-warung masih tutup. Aku menitipkan Putri ke rumah teman tetanggaku di lantai yang sama selama beberapa jam, lalu mengendarai mobil ke sebuah kafe favorit di kawasan Menteng yang buka selama libur Lebaran. Aku punya janji dengan Maya, sahabatku sejak kuliah yang kini menjadi pengacara spesialis perceraian yang sangat andal. Begitu melihatku masuk, Maya sudah melambaikan tangan. Di atas meja ada 2 cangkir kopi panas dan setumpuk kertas yang sudah ia siapkan. Aku duduk. Tanpa basa-basi langsung menceritakan seluruh kejadian malam takbiran kepada Maya. Mulai dari Ibu Sumarni yang memukul Putri, sikap Bambang yang kejam, hingga tindakanku membalikkan meja makan dan pergi malam itu juga. Setelah mendengar ceritaku, Maya menggebrak meja dan memujiku. Tindakanmu sudah sangat tepat. Wanita zaman sekarang tidak perlu lagi menahan penindasan dari keluarga suami. Maya mengambil pulpen dan kertas. Mulai menyusun langkah-langkah konkret untuk pertarungan hukum yang akan kami hadapi, memastikan aku akan menang mutlak. Maya menganalisis dengan jelas setiap keunggulanku. Mengenai harta, apartemen mewah senilai 5 miliar rupiah ini adalah pemberian dari orang tuaku sebelum aku menikah dan terdaftar atas namaku sendiri. Jadi, Bambang sama sekali tidak punya hak atas properti ini. Mengenai hak asuh anak, penghasilanku lebih dari 100 juta sebulan. Lebih dari cukup untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Putri. Sementara itu, gaji Bambang hanya 8 juta, dan dia tidak punya tempat tinggal tetap di Jakarta jika diusir dari rumah. Peluangku mendapatkan hak asuh Putri hampir 100%. Maya menekankan bahwa yang terpenting sekarang adalah aku harus memeriksa kembali semua keuangan bersama, mencari tahu apakah Bambang telah menyembunyikan aset atau memiliki dana gelap selama pernikahan. Maya memintaku untuk segera mencetak rekening koran dari semua akun begitu bank buka. Saat kami sedang berbincang, ponselku kembali menyala. Masih nomor Bambang. Sejak semalam, dia sudah menelepon lebih dari 50 kali, tapi tidak kuangkat. Karena teleponnya tidak diangkat, dia beralih mengirim pesan. Pesan-pesan itu terus bermunculan di layar. Dia memakiku sebagai wanita jalang, kurang ajar, yang menghancurkan keluarga suaminya di malam takbiran. Dia memerintahkanku untuk segera membawa anakku pulang, berlutut meminta maaf kepada ibunya, dan mengganti rugi biaya makan malam. Jika tidak, dia akan mengajukan gugatan cerai dan mengusirku dari rumah dengan tangan kosong. Dia bahkan mengancam akan menyebarkan fitnah tentangku di media sosial, agar mitra bisnisku tahu siapa aku sebenarnya. Membaca pesan-pesan yang penuh kekerasan dan delusi itu, aku berniat langsung memblokir nomornya, tapi Maya menahanku. Maya menyuruhku untuk mengambil tangkapan layar dari semua pesan itu sebagai bukti di pengadilan. Menurut Maya, ini adalah bukti nyata dari kekerasan psikologis, ancaman, dan penghinaan terhadap istri. Biarkan saja dia terus memaki. Semakin banyak dia memaki, semakin kasar sikapnya, semakin banyak amunisi yang kamu miliki untuk mengalahkannya di depan hukum. Aku mengikuti saran Maya, dengan hati-hati mengambil tangkapan layar dari setiap pesan, menyimpannya dalam folder khusus di ponselku, dan menyinkronkannya ke cloud. Maya berpesan agar mulai saat ini aku sama sekali tidak membalas pesan apapun dari Bambang. Tetap diam agar dia bisa berakting sendiri dan menunjukkan sifat aslinya. Pertemuan selama lebih dari 2 jam itu membuatku sadar dan lebih tenang. Aku menyadari bahwa perceraian bukanlah akhir, melainkan sebuah proses yang membutuhkan ketenangan dan perhitungan matang untuk menuntut keadilan. Aku berpamitan dengan Maya, melangkah keluar dari kafe dengan mental seorang wanita yang siap bertempur untuk merebut kembali hidupnya. Pagi hari ketiga Lebaran, meskipun bank belum buka secara resmi, dengan menggunakan aplikasi mobile banking, aku memutuskan untuk melakukan pemeriksaan keuangan total seperti yang disarankan Maya. Aku membuka laptop,
Masuk ke semua rekening bank, akun pribadi, dan kartu kredit. Hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa saldo tabungan bersama dan mutasi rekening pengeluaran bulanan yang kartu tambahannya kupegang oleh Bambang. Hasilnya membuatku seperti disiram air es. Semuanya jauh melampaui imajinasi terburukku. Selama 3 tahun terakhir, dengan cara yang entah bagaimana, Bambang terus-menerus menarik uang dari kartu ATM tambahan yang kuberikan padanya untuk belanja sehari-hari dan membayar tagihan. Setiap bulan, ia menarik tunai antara 10 hingga 15 juta rupiah, ditambah dengan transfer diam-diam dari rekening bersama menggunakan kode OTP yang dikirim ke ponselnya. Total uang yang digelapkan mencapai angka yang mengerikan, lebih dari 1,5 miliar rupiah. Aku menelusuri riwayat transaksi, memeriksa informasi penerima. Seluruh uang itu ditransfer secara rutin ke sebuah rekening atas nama Ibu Sumarni di cabang bank di Solo. Semuanya menjadi masuk akal. Jumlah ini cocok sekali dengan harga tanah di ujung desa yang dibanggakan Ibu Sumarni, dan rencananya untuk memaksaku mengeluarkan 3 miliar lagi untuk membangun rumah bagi Joko. Ternyata di balik citra suami lugu dengan gaji 8 juta, Bambang adalah seorang lintah darat profesional yang diam-diam menguras hasil keringatku untuk dipersembahkan kepada ibunya. Amarahku memuncak, tapi aku segera memaksa diri untuk tenang dan mencari bukti lebih lanjut. Aku teringat bahwa Bambang memiliki kebiasaan menggunakan satu akun iCloud untuk ponsel dan iPad-nya yang tertinggal di rumah. Aku segera masuk ke ruang kerja, mengambil iPad dari laci, mengisi dayanya, dan mengakses bagian pesan yang tersinkronisasi. Penemuan berikutnya bahkan lebih menjijikkan daripada penggelapan aset. Di kotak masuk pesan, aku membaca puluhan percakapan antara Bambang dan sekelompok rentenir. Dia tidak hanya menggunakan uangku untuk dikirim ke kampung, tetapi juga meminjam ratusan juta rupiah dari luar untuk memuaskan gaya hidup dan gengsinya di hadapan teman-temannya. Dia berutang untuk membeli pakaian bermerek, mentraktir teman-temannya di restoran mewah, dan membeli oleh-oleh mahal untuk atasannya demi mencari peluang promosi. Dalam pesan-pesan itu, para rentenir terus-menerus menagihnya, menuntut bunga yang mencekik, bahkan mengancam akan datang ke kantornya dan membuat keributan jika dia telat membayar. Bambang terus menunda-nunda, berjanji bahwa istrinya adalah seorang direktur yang menghasilkan banyak uang, dan setelah lebaran dia akan memaksa istrinya untuk melunasi utangnya. Aku terduduk lemas di kursi, kedua tanganku gemetar memegangi kepala. Pria yang hidup bersamaku selama 5 tahun ini adalah seorang penipu profesional, seorang munafik yang bejat. Dia menganggapku sebagai tambang emas untuk digali, untuk membiayai kebiasaan buruknya, dan keluarganya yang serakah. Tapi kebenaran yang terungkap ini juga menjadi senjataku yang paling tajam. Aku segera mengambil foto seluruh layar transaksi transfer dan pesan utang rentenir di iPad. Aku mengumpulkan semuanya ke dalam folder bukti dan langsung mengirimkannya kepada Maya. Sebuah rencana serangan balik yang komprehensif mulai tersusun di kepalaku. Aku tidak akan membiarkan penjahat itu lolos. Setelah memiliki bukti lengkap tentang penggelapan aset dan utang rentenir Bambang, hal pertama yang harus kulakukan pada sore hari ketiga Lebaran adalah memutus total semua sumber keuangannya. Aku tidak bisa membiarkan bajingan itu menghabiskan sepeser pun lagi dari hasil keringatku. Aku mengangkat telepon, langsung menghubungi call center bank penerbit kartu. Setelah memberikan informasi pribadi, aku meminta untuk segera memblokir dan menonaktifkan secara permanen kartu kredit tambahan yang ada di dompet Bambang. Petugas mengkonfirmasi permintaan itu berhasil hanya dalam 2 menit. Selanjutnya, aku meminta untuk mengubah kata sandi login dan memutuskan hubungan nomor ponsel Bambang dari semua rekening pembayaran dan tabungan bersama. Dengan tindakan tegas ini, Bambang secara resmi menjadi bangkrut. Dia tidak bisa lagi menarik tunai maupun menggesek kartu seperti biasanya. Setelah menyelesaikan urusan rekening pribadi, aku mulai melindungi reputasi dan pekerjaanku dari masalah utang rentenir Bambang. Aku tahu betul bahwa para rentenir tidak akan segan-segan menggunakan cara apapun untuk menagih utang, termasuk mengganggu istri dari si peminjam. Aku membuka laptop, menyusun sebuah surat resmi dan formal. Surat itu ditujukan langsung kepada Direktur HRD dan Ketua Serikat Pekerja di tempat Bambang bekerja. Dalam email tersebut, aku menjelaskan dengan jelas bahwa aku sedang dalam proses perceraian dengan karyawan mereka, Tren Vandung, Bambang Prayoga.
Aku juga melampirkan gambar-gambar pesan di mana Bambang menggunakan nama istrinya yang seorang direktur untuk meminjam uang dari rentenir. Aku menyatakan dengan tegas bahwa aku sama sekali tidak terlibat, tidak mengetahui, dan tidak bertanggung jawab secara hukum maupun finansial atas utang-utang pribadinya. Aku meminta instansinya untuk tidak memberikan informasi pribadi, nomor telepon, atau alamat perusahaanku kepada organisasi penagih utang manapun, dan membebaskan aku dari segala tanggung jawab hukum. Email itu kukirim dengan permintaan konfirmasi telah dibaca untuk memastikan keamananku di tempat kerja. Tidak berhenti di situ, aku pergi ke panel listrik utama di apartemen dan langsung mencabut kabel router Wi-Fi. Bambang terbiasa menggunakan internet di rumah untuk urusan pribadi dan menonton film. Tentu saja, tagihan internet bulanan aku yang membayar. Aku menelepon provider internet dan meminta untuk menonaktifkan layanan di alamat ini mulai hari ini. Aku membersihkan apartemen sekali lagi, mengumpulkan semua pakaian, sepatu, dokumen kerja, dan bahkan sikat gigi Bambang ke dalam 3 kantong sampah hitam besar. Aku mengikat kantong-kantong itu dengan erat, menyeretnya keluar, dan membuangnya di sudut koridor dekat pintu darurat. Terakhir, aku mengambil selembar kertas A4, menggunakan spidol merah, untuk menulis dengan huruf besar, dan menempelkannya di tengah pintu apartemen. Pemilik sudah berganti, keluarga Prayoga dilarang masuk. Aku mundur beberapa langkah, memandangi hasil kerjaku. Sebuah pemutusan hubungan yang total, tegas, dan tanpa kompromi. Mulai saat ini, pintu hidupku secara resmi tertutup bagi si pengkhianat, mendorongnya keluar untuk menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Seperti yang kuduga, pada hari keempat Lebaran, ketika sisa-sisa kemeriahan di kampung sudah mereda, Bambang memutuskan untuk membawa Joko dan istrinya ke Jakarta. Menurut cerita tetangga, mereka menyewa taksi untuk pergi ke kota dengan semangat membara, bertujuan untuk memberiku pelajaran atas kelakuanku di malam takbiran, memaksaku untuk menunduk mengakui kesalahan, dan terus memeras uangku untuk keluarga mereka. Ketiganya melangkah masuk ke lobi apartemen mewah dengan wajah angkuh seperti biasa. Bambang, seperti biasa, mendekati lift dan mengeluarkan kartu akses dari dompetnya. Tapi kartu itu sama sekali tidak berfungsi. Lampu merah berkedip-kedip disertai bunyi tiet-tiet penolakan akses. Bambang mengerutkan kening, mengumpat menyalahkan sistem yang rusak di hari libur. Dia terpaksa meminta bantuan seorang penghuni lain untuk menekan tombol lift ke lantai 15. Ketika berdiri di depan pintu apartemen yang sudah dikenalnya, ketiganya terkejut melihat kertas A4 dengan tulisan merah yang melarang mereka masuk. Mengabaikan peringatan itu, Bambang mencoba memasukkan kata sandi di panel kunci digital. Panel menolak. Dia beralih ke pemindai sidik jari, kunci melaporkan kesalahan identifikasi. Dia mencoba berulang kali, hasilnya tetap sama. Suara alarm yang memekakkan telinga bergema di sepanjang koridor. Joko yang berdiri di sampingnya dengan tidak sabar bertanya mengapa pintunya tidak bisa dibuka. Bambang, dengan wajah malu, beralasan bahwa aku mungkin mengganti kata sandi karena marah. Bambang mengeluarkan ponselnya dan meneleponku. Kali ini, aku memutuskan untuk menjawabnya dan mengaktifkan speaker agar Maya yang duduk di sampingku bisa ikut mendengar. Begitu aku menjawab, Bambang langsung berteriak di telepon, menanyakan permainan apa yang sedang kulakukan, dan memerintahkanku untuk segera membuka pintu agar adik dan iparnya bisa masuk untuk beristirahat. Aku dengan tenang menjawab bahwa ini rumahku, aku berhak mengizinkan siapapun masuk. Orang-orang sampah tidak pantas melangkahkan kaki melewati pintu ini. Bambang marah besar dan mengancam akan mendobrak pintu jika aku tidak membukanya. Aku tertawa sinis, dengan santai memberitahunya bahwa aku sudah memblokir kartu kredit tambahannya, membekukan semua akses penarikan uang, dan kartu akses liftnya juga sudah dinonaktifkan. Aku menyarankannya untuk menggunakan uangnya sendiri, untuk mentraktir adiknya makan soto, jangan membuat keributan di sana sebelum satpam datang menyeretnya. Setelah itu, aku langsung menutup telepon. Bambang berdiri terpaku di depan pintu, menatap 3 kantong sampah hitam berisi barang-barangnya yang tergeletak di sudut koridor. Dia tidak percaya kata-kataku tentang pemblokiran kartu kredit. Untuk menjaga gengsinya di depan adiknya, dia mengajak Joko dan istrinya turun ke sebuah warung soto di ujung jalan yang buka selama libur Lebaran. Dia dengan sombong memesan 3 porsi soto spesial dengan banyak daging, ditambah es teh untuk pamer. Setelah makan kenyang,
Bambang dengan gaya mengeluarkan kartu kredit hitamnya yang sakti untuk membayar. Tapi kenyataan pahit datang saat itu juga. Mesin EDC melaporkan transaksi gagal karena kartu telah diblokir. Pemilik warung mencoba 3 kali, tetap gagal, dan mulai menatap Bambang dengan curiga. Warung itu ramai, dan pemiliknya mulai membuat keributan, menuntut pembayaran tunai segera, dan berkata terus terang, "Jangan coba-coba makan gratis di hari pertama jualan, nanti sial." Bambang merogoh semua sakunya, mengumpulkan semua uang receh, tapi hanya terkumpul sekitar 100.000 rupiah. Gajinya yang 8 juta sudah habis untuk pesta minum-minum di kampung beberapa hari sebelumnya. Akhirnya, Joko dengan wajah masam harus merogoh dompetnya, menghitung lembar demi lembar uang receh yang disimpannya untuk membayar soto spesial kakaknya. Keluar dari warung soto, wajah Bambang pucat pasi karena malu. Joko dan istrinya menatap kakak mereka dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa hormat dan sanjungan, yang ada hanyalah kebingungan dan kepanikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar merasakan ketakutan yang menyelimuti ketika kehilangan pohon uang yaitu aku, terdampar di jalanan Jakarta yang asing tanpa sepeser pun uang di saku. Libur Lebaran berakhir, pekerjaan di perusahaan farmasi kembali ke ritme yang sibuk seperti biasa. Aku melangkah masuk ke lobi perusahaan dengan setelan kerja berwarna krem yang elegan. Semangatku sangat baik setelah liburan yang damai bersama putriku. Tapi ketenangan di tempat kerja tidak berlangsung lama, tepat pukul 10.00 pagi. Resepsionis menelepon ke ruang kerjaku. Dia memberitahu bahwa suamiku datang membawa buket mawar merah yang sangat besar ke lobi, dan memaksa ingin bertemu dengan direktur penjualan untuk pembicaraan penting, dan permintaan maaf publik. Aku mengerutkan kening, langsung mengerti apa yang direncanakan bajingan ini. Semua akses keuangannya telah kututup. Uang di sakunya tidak ada sepeser pun, dan dia terus dikejar oleh penagih utang. Jadi sekarang dia memutuskan untuk menggunakan cara licik. Dia ingin memanfaatkan keramaian, menggunakan tekanan publik di tempat kerjaku untuk memaksaku mengalah, demi menyelamatkan citra keluarga bahagia palsunya, agar bisa terus mengeruk uangku. Aku tidak menghindar. Aku membuka laci meja, mengambil setumpuk berkas tebal yang sudah kusiapkan atas saran Maya. Isinya adalah salinan rekening koran yang sudah dicap bank, disertai dengan tangkapan layar pesan utang rentenir dan ancaman kekerasan yang dia kirimkan padaku beberapa hari lalu. Aku menjepit berkas itu, melangkah dengan percaya diri ke lift, dan langsung turun ke lobi utama. Begitu keluar dari lift, aku sudah melihat Bambang berdiri di tengah lobi. Dia mengenakan kemeja putih yang rapi, rambutnya ditata dengan gel, dan kedua tangannya memegang buket mawar raksasa. Di sekelilingnya, puluhan karyawan, satpam, dan bahkan beberapa klien berdiri penasaran menonton pertunjukan. Melihatku muncul, Bambang langsung mulai berakting. Dia berjalan cepat ke arahku, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam, matanya bahkan berkaca-kaca seolah sangat teraniaya. Dia merendahkan suaranya dengan manis, sengaja berbicara cukup keras agar semua orang di sekitarnya bisa mendengar. Dia berkata, "Sayang, aku tahu aku salah. Kemarin kita hanya salah paham sedikit, tapi kamu tega pergi di malam takbiran, membuat orang tua sedih. Ibu sakit beberapa hari ini tidak mau makan." Dia merengek. "Aku membawa bunga ini untuk meminta maaf padamu di depan semua orang. Aku mohon, ingatlah pernikahan kita selama 5 tahun, ingatlah putri, dan maafkan aku. Kita pulang, selesaikan masalah kita di rumah." Dia memainkan perannya sebagai suami yang pemaaf dan pengertian dengan sempurna. Beberapa bisikan terdengar, beberapa karyawan muda yang tidak tahu masalahnya mulai menatapku dengan curiga. Aku berdiri diam, melipat tangan di dada, tidak menerima bunga itu, dan bahkan tidak tersenyum. Aku menatap lurus ke wajah Bambang, melontarkan kata-kata yang jelas dan tegas agar bergema di seluruh lobi. Aku bertanya, "Sudah cukup sandiwaranya?" Aku berkata terus terang padanya bahwa pernikahan ini tidak hanya tentang salah paham kecil, tetapi tentang penipuan besar dan rencana penggelapan aset yang hina. Aku mengangkat tinggi-tinggi berkas di tanganku, menarik keluar lembar rekening koran pertama. Aku membacakan dengan suara lantang jumlah uang yang telah ia kuras diam-diam dari rekeningku selama 3 tahun, totalnya 1,5 miliar rupiah. Aku membongkar taktiknya. Memberitahu semua orang bagaimana dia menggunakan kartu tambahan untuk menarik tunai setiap hari,
Diam-diam mentransfer hasil keringat istrinya ke kampung untuk ibunya membeli tanah atas namanya sendiri. Mendengar angka 1,5 miliar diungkap, wajah Bambang pucat pasi. Dia tergagap, mencoba menyangkal, menuduhku memfitnah orang baik, jangan membawa masalah rumah tangga ke publik. Aku tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Aku melemparkan seluruh tumpukan rekening koran dan gambar pesan utang rentenir itu tepat ke wajahnya. Kertas-kertas putih itu beterbangan di seluruh lobi, jatuh di kaki orang-orang yang menonton. Aku berteriak lantang, agar seluruh perusahaan tahu bahwa pria yang sedang memegang bunga dan berpura-pura baik ini sebenarnya adalah seorang penipu. Dia hidup dari uang istrinya, bahkan menggunakan jabatanku untuk berutang pada rentenir demi foya-foya, dan memukul putrinya sendiri, hanya karena sepotong makanan. Aku menunjuk ke arah pintu kaca, meminta satpam untuk segera mengusirnya keluar. Kerumunan di sekitar mulai memungut kertas-kertas itu dan membacanya. Mereka mulai terkesiap kaget dan marah, menunjuk-nunjuk dan mencemooh wajah asli Bambang. Topeng kemunafikannya telah terkoyak habis. Bambang memegangi kepalanya, melempar buket mawar itu ke lantai, dan lari tunggang langgang keluar dari gedung dengan rasa malu yang luar biasa. 2 bulan setelah insiden di kantor yang membongkar kedok Bambang, sidang perceraian pertama kami digelar di Pengadilan Agama. Aku melangkah masuk ke ruang sidang, dengan sikap yang sangat tenang, mengenakan setelan hitam yang elegan. Di sampingku duduk Maya, pengacara tangguh yang telah mendampingiku selama ini untuk mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Di seberang, Bambang datang bersama seorang pengacara, yang tampak tidak meyakinkan. Wajah Bambang tampak kuyu, pakaiannya kusut, matanya penuh kebencian tapi masih mencoba terlihat angkuh. Sejak diusir dari rumah dan dipermalukan di kantor, dia terpaksa menyewa kamar kos murah di pinggiran kota, hidup dalam persembunyian dari penagih utang. Ketika hakim meminta untuk menyampaikan tuntutan pembagian harta dan hak asuh anak, Bambang berdiri dan dengan suara lantang mengajukan tuntutan yang sangat tidak masuk akal. Dia dengan tegas menuntut pembagian setengah dari apartemen mewah senilai 5 miliar rupiah tempat tinggalku, dengan alasan itu adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Mengenai putri, dia menuntut hak asuh penuh, menuduhku sebagai ibu yang gila kerja, menelantarkan keluarga, dan memiliki temperamen kasar yang suka merusak barang, yang akan berdampak buruk pada psikologis anak. Dia bahkan membawa Ibu Sumarni ke pengadilan sebagai saksi palsu. Yang duduk di bangku penonton dan terus-menerus menangis, menceritakan betapa durhakanya aku. Mendengar kebohongan itu, aku hanya tersenyum sinis. Maya berdiri, dengan sopan meminta izin kepada majelis hakim untuk menyajikan bukti sanggahan. Serangan balasan yang tajam pun dimulai. Pertama, mengenai apartemen, Maya menyerahkan sertifikat hak milik dan akta hibah yang telah disahkan notaris kepada hakim. Maya menekankan dengan jelas, rumah ini dibeli dan dihibahkan sepenuhnya oleh orang tua klien saya, Dewi Lestari, sebelum beliau menikah dengan Bambang. Ini adalah harta pribadi, tanpa ada kontribusi sepeser pun dari tergugat. Oleh karena itu, tuntutan pembagian harta dari tergugat sama sekali tidak berdasar dan merupakan upaya untuk menguasai harta orang lain secara tidak sah. Selanjutnya, Maya melancarkan serangan mematikan terkait masalah moral dan keuangan. Maya meletakkan seluruh tumpukan rekening koran yang tebal di meja hakim, menunjukkan rincian setiap penarikan tunai dan transfer yang dilakukan Bambang ke rekening Ibu Sumarni. Maya berargumen dengan tajam bahwa Bambang telah melakukan penggelapan harta bersama, menguras dana rumah tangga sebesar 1,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Maya juga melampirkan surat keterangan dari pemerintah daerah di Solo, yang membuktikan bahwa Ibu Sumarni telah menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah atas namanya sendiri, tepat pada periode ketika Bambang melakukan transfer. Mendengar ini, wajah Bambang menjadi pucat, tangan dan kakinya gemetar. Pengacaranya tampak bingung, mencoba berdalih bahwa uang yang dikirim anak kepada orang tua adalah bentuk bakti, bukan penggelapan. Tapi Maya langsung mematahkan argumen itu dengan memberikan bukti tambahan berupa cetakan pesan utang Bambang kepada rentenir, yang uangnya digunakan untuk pesta pora dan belanja pribadi. Terakhir, untuk mengunci masalah hak asuh anak, Maya menunjukkan kepada majelis hakim pesan-pesan di mana Bambang mengancam akan melakukan kekerasan, menggunakan kata-kata kasar untuk memaki istrinya, dan mengusir istri serta anaknya dari rumah dengan tangan kosong. Maya menegaskan bahwa seorang ayah dengan gaya hidup amoral, terlilit utang pada preman, dan membiarkan kekerasan terhadap anak,
Sama sekali tidak layak untuk mengasuh putri. Aku melihat Bambang menundukkan kepalanya di meja terdakwa, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semua topeng gengsinya telah terkelupas habis di depan hukum. Setelah masa musyawarah yang menegangkan, majelis hakim kembali ke ruang sidang. Seluruh ruangan hening, hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit. Hakim ketua berdeham, memegang lembar putusan, dan mulai membacakan setiap poin dengan jelas dan tegas. Aku menggenggam tangan Maya erat, jantungku berdebar kencang menunggu momen penentuan nasibku. Pengadilan agama secara resmi mengabulkan gugatan ceraiku, mengakhiri sepenuhnya hubungan pernikahan antara aku dan Bambang. Mengenai hak asuh anak, berdasarkan bukti penghasilan yang stabil dan jauh lebih tinggi, lingkungan hidup yang lebih baik, dan terutama bukti perilaku menyimpang dari sang ayah, pengadilan menyerahkan hak asuh penuh putri kepadaku. Bambang diwajibkan memberikan nafkah bulanan. Meskipun aku tahu pria tidak berguna itu tidak akan pernah punya uang untuk memberikannya. Mengenai harta, hakim membacakan dengan rinci. Apartemen mewah senilai 5 miliar rupiah, ditetapkan sebagai harta pribadi milikku, sebelum menikah. Bambang tidak memiliki hak atau kewajiban apapun terkait properti tersebut. Putusan ini seperti palu godam yang menghancurkan mimpi si parasit untuk merebut rumahku. Tapi bagian putusan yang benar-benar menghancurkan Bambang adalah mengenai uang 1,5 miliar rupiah yang digelapkan. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Bambang yang diam-diam menarik uang belanja dan tabungan bersama untuk ditransfer kepada ibunya demi membeli tanah pribadi adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan mewajibkan Bambang untuk mengembalikan seluruh jumlah uang tersebut kepadaku. Karena dia saat ini tidak mampu membayarnya secara tunai, pengadilan akan membekukan sebagian dari gajinya setiap bulan dan memasukkannya ke dalam eksekusi perdata untuk penyitaan bertahap. Setiap aset yang ia miliki di masa depan akan diprioritaskan untuk disita demi melunasi utangnya. Mendengar putusan itu, Bambang terduduk lemas di kursi, kedua tangannya menjambak rambut, wajahnya meringis kesakitan. Ibunya, Ibu Sumarni, yang duduk di bawah, menangis meraung-raung, menuduh pengadilan tidak adil pada orang miskin, dan memakiku sebagai penyihir yang menguras darah keluarga Prayoga. Petugas keamanan pengadilan segera menghampiri, dan dengan tegas memintanya keluar, karena mengganggu ketertiban. Sidang berakhir. Aku dan Maya melangkah keluar dari gerbang pengadilan, disambut oleh sinar matahari yang cerah. Udara di luar terasa begitu segar dan ringan. Bambang berlari mengejarku sampai ke tempat parkir. Dia tidak lagi menunjukkan sikap angkuh dan mengancam seperti di malam takbiran. Dia membungkuk, menangkupkan kedua tangannya, memohon agar aku mencabut permohonan eksekusi atas utang 1,5 miliar itu. Dia berkata jika gajinya disita, dia akan hidup dari apa, dan bagaimana dia bisa membayar bunga kepada para rentenir. Dia menangis, bersumpah akan berubah, dan memohon agar aku memberinya kesempatan hidup. Aku berhenti, berbalik menatap pengecut yang sedang berlutut di kakiku. Aku memberinya tatapan paling dingin dan menjawab. Aku berkata bahwa jalan hidupnya telah ia putuskan sendiri sejak ia memukul putrinya dengan sendok nasi dan mengusir kami ke dapur untuk makan sisa. Aku menyuruhnya pulang dan menjual tanah di kampungnya untuk membayar utang, jangan pernah lagi mencoba bergantung padaku. Aku membuka pintu mobil, masuk, dan melaju pergi, meninggalkan di belakang bayangan hancur dari seorang pria yang gagal. Kehidupan Bambang dan keluarganya merosot tajam, setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Aku tidak peduli untuk mencari tahu, tetapi kisah tragis mereka terus sampai ke telingaku melalui beberapa kenalan lama di kelurahan tempat Bambang dulu bekerja. Karma datang kepada mereka dengan cepat dan kejam, sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Dimulai dari Bambang. Kehilangan tambang emas yaitu aku, dia tidak lagi mampu membayar bunga yang mencekik kepada para rentenir. Utang beberapa ratus juta dengan cepat membengkak menjadi angka yang fantastis. Para preman tidak sabar lagi. Suatu pagi, mereka datang membawa spanduk merah dengan foto Bambang, lengkap dengan pengeras suara, dan berdiri di depan gerbang kantor kelurahan tempatnya bekerja. Mereka berteriak-teriak menagih utang, melemparkan terasi busuk, dan membuat keributan di seluruh lingkungan. Insiden itu begitu serius, sehingga lurah harus memanggil polisi. Sore itu juga, Bambang dipanggil ke ruang personalia untuk rapat darurat dengan alasan telah melanggar etika dan merusak citra instansi pemerintah. Bambang dipecat saat itu juga.
Kehilangan istri, kehilangan rumah, dan sekarang kehilangan satu-satunya pekerjaan. Dia menjadi gelandangan, hidup dalam pelarian dari kejaran preman. Mengenai Ibu Sumarni, melihat putra sulungnya terpuruk, beliau panik dan mencoba menjual tanah di ujung desa untuk menyelamatkannya. Tapi Tuhan tidak tidur. Tanah yang ia beli dengan hasil keringatku itu ternyata berada di area yang masuk dalam rencana tata ruang pemerintah yang dibekukan. Para pialang tanah hanya bisa geleng-geleng kepala, mengatakan bahwa tanah itu tidak bisa dialihkan kepemilikannya, tidak boleh dibangun, bahkan jika diberikan gratis pun tidak ada yang mau. Mimpi menjual tanah untuk mendapatkan miliaran rupiah hancur berkeping-keping. Kehabisan akal, Ibu Sumarni terpaksa pindah dan menumpang di rumah Joko, berharap bisa bergantung pada menantu yang dulu sangat ia sayangi. Tapi istri Joko pada dasarnya adalah orang yang materialistis. Dulu dia bersikap manis karena mengira Ibu Sumarni akan berhasil mendapatkan 3 miliar dariku untuk membangun rumah 2 lantai untuknya. Sekarang, melihat kakak iparnya bangkrut dan ibu mertuanya datang menumpang, sikapnya berubah 180 derajat. Setiap hari, istri Joko menyindir dan memaki Ibu Sumarni karena dianggap hanya menghabiskan beras. Dia memaksa Ibu Sumarni untuk bangun jam 4 pagi untuk memasak pakan babi, membersihkan kandang, dan mencuci pakaian seluruh keluarga. Jika Ibu Sumarni sedikit saja lambat, dia akan memakinya dengan kata-kata paling pedas, persis seperti yang dulu dilakukan Ibu Sumarni padaku. Kehidupan yang menyesakan itu membuat Ibu Sumarni tidak tahan. Dalam sebuah pertengkaran hebat, istri Joko menunjuk lurus ke wajah ibu mertuanya, melemparkan pakaian-pakaian lusuhnya ke halaman, dan mengusirnya dari rumah. Ibu Sumarni berjalan lesu, memeluk bungkusan pakaiannya, melangkah keluar ke jalan desa di sore yang temaram. Para tetangga yang dulu sering mendengar bualannya tentang kekayaan putranya, kini menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur cemooh. Ada yang bercerita bahwa sesekali orang masih melihat Ibu Sumarni mengayuh sepeda tuanya untuk memungut botol plastik bekas di sekitar pasar, mulutnya bergumam menangisi penyesalannya karena telah dengan tangannya sendiri mengusir menantu emas yang telah menghancurkan keluarganya yang dulu damai. Setahun berlalu sejak malam takbiran yang menentukan itu, hidupku telah memasuki babak yang sama sekali baru, lebih cemerlang, dan bebas dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban biaya untuk seorang pria parasit, tidak ada lagi pusing menghadapi keluarga suami yang tidak masuk akal. Semangatku sangat tinggi, aku mencurahkan seluruh pikiran dan energiku ke dalam bisnis. Usaha kerasku terbayar lunas. Akhir tahun lalu, aku secara resmi dipromosikan oleh Dewan Direksi menjadi Direktur Penjualan Regional. Gaji dan bonusku naik 2 kali lipat. Di hari aku menerima surat promosi, aku menghadiahi diriku sendiri dengan pergi ke showroom mobil, menukar mobil lamaku dengan sebuah SUV mewah model terbaru, yang lebih tinggi, luas, dan sangat aman untuk perjalanan jauh kami berdua. Putri juga berubah secara drastis. Dia tidak lagi pemalu dan penakut seperti saat baru pulang dari kampung ayahnya. Hidup di lingkungan yang penuh cinta dan penghargaan, Putri menjadi lebih berani, aktif, dan percaya diri. Dia belajar menari, bermain piano, dan setiap akhir pekan aku membawanya ke taman bermain atau toko buku. Semua luka dari pukulan neneknya telah memudar sepenuhnya dari ingatan anak berusia 6 tahun itu. Satu lagi musim lebaran akan tiba. Tahun ini, aku tidak perlu sibuk pergi ke supermarket, menghabiskan puluhan juta untuk oleh-oleh, demi menyenangkan orang-orang yang tidak menghargaiku. Aku juga tidak perlu menyiapkan mental untuk meringkuk di dapur yang penuh asap. Aku memutuskan untuk memesan paket tur mewah, selama 15 hari ke Eropa untuk kami berdua. Aku ingin Putri membuka wawasannya, melihat dunia luar yang luas, dan mengerti bahwa wanita dilahirkan untuk dihargai dan bahagia. Pesawat kami mendarat di Bandara Charles de Gaulle, membawa serta udara dingin yang tajam namun sangat romantis dari Prancis. Sore harinya, aku menggandeng tangan Putri berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine. Kami berdua mengenakan gaun rajut kembar berwarna merah marun yang indah, memakai topi baret, dan tersenyum cerah mengabadikan momen-momen indah. Berdiri di bawah menara Eiffel yang berkilauan cahaya keemasan di senja Paris yang megah, aku menghirup udara kebebasan, memandangi putriku yang berlari riang di depanku. Kenangan tentang malam takbiran tahun lalu melintas di benakku, ringan seperti hembusan angin. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Senjata terbesar wanita modern bukanlah kesabaran dan kepasrahan,
melainkan kemandirian finansial dan keberanian. Berani mencintai sepenuh hati, tetapi juga berani melepaskan, dan berani membalikkan papan permainan yang beracun untuk memulai kembali. Setelah melalui kepahitan dan penghinaan yang paling dalam, barulah aku mengerti nilai sejati dari sebuah kebebasan. Langit kami berdua hari ini benar-benar biru. Biru yang penuh kebanggaan dari orang-orang yang menjadi tuan atas takdir mereka sendiri.